Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episode kedua, dari gambar teknik berbasis SolidWorks ini, kita akan belajar mengenai cara pembuatan template kertas A4 lengkap dengan etiket gambarnya. Selamat menyaksikan. Pertama klik New, kemudian pilih Drawing, pilih Custom Sheet Size, masukkan angka pada width sebesar 210 mm dan pada height sebesar 297 mm. Kemudian klik OK. Tampaklah garis hitam yang tidak tepat berimpit pada tepi kertas. Supaya jadi berimpit maka, kita klik kanan dan pilih Sheet Format. Seperti yang tampak sekarang, garis hitam sudah berada tepat pada tepi setiap sisi kertas. Untuk selanjutnya kita akan merubah satuan unit pengukuran, dari sentimeter menjadi milimeter, untuk memudahkan pembuatan sketch gambar. Sekarang kita mulai menggambar, pilih Sketch, pilih Corner Rectangle, klik sembarang di sudut atas kertas A4, kemudian tarik kursor diagonal ke arah sudut bawah kertas A4, kemudian klik kanan, kemudian pilih Select. Klik Smart Dimension, pilih garis sebelah atas, tarik kursor ke atas kemudian klik. Berilah angka 210 mm, kemudian klik OK, kemudian kita lanjutkan pilih garis vertikal sebelah kanan, sehingga terlihat garis berubah warna kemudian klik, kemudian isilah dengan angka 297 mm, kemudian klik OK, untuk menyimpan. Kemudian untuk menutup kita klik OK di sini. Selanjutnya kita akan memposisikan garis tepi yang kita buat, sehingga berimpit dengan kertas A4. Caranya yaitu pilih poin pada sketch, arahkan ke sudut kiri bagian bawah kemudian klik. Tampaklah kontrol vertex parameter pada Property Manager. Masukkan angka 0 pada sumbu X, maka garis arah X akan berimpit dengan titik 0, kemudian masukkan angka 0 pada sumbu Y, maka garis arah Y akan berimpit dengan titik 0, klik OK. Sekarang kita akan membuat 4 garis pinggir yang menjorok ke dalam sejauh 5 mm. Caranya klik offset, kemudian supaya garis yang kita buat arahnya menjorok ke dalam, maka pada offset entities pilih reverse, kemudian pilih select chain, supaya keempat garis sama-sama menjorok ke dalam semuanya. Kemudian untuk jaraknya kita masukkan angka 5. Kemudian kita pilih salah satu garis, klik. Maka akan tampak garis kuning yang menjorok ke dalam sejauh 5 mm, kemudian klik OK. Kemudian kita akan membuat satu garis, berjarak 20 mm dari garis tepi sebelah kiri, offset ke arah kanan. Maka kita pilih offset lagi, masukkan angka 20 mm, kemudian select chain-nya kita rubah tidak dipilih, supaya hanya satu garis saja yang akan terpilih. Kemudian pilih reverse, supaya posisi garis ada di sebelah kanan garis yang dipilih. Kemudian kita klik garis yang kita pilih. Maka terlihatlah garis kuning, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan menghilangkan bagian garis-garis yang tidak diperlukan. Caranya yaitu, pada sketch pilih trim, pada trim itu banyak pilihan. Kita akan pilih trim to close, fungsinya menghilangkan satu garis, dan juga menghilangkan suatu garis yang dibatasi oleh garis lain yang tegak lurus terhadap garis yang dihilangkan. Klik garis yang akan dihilangkan. Kemudian kita klik OK. Untuk menghilangkan titik yang telah kita buat, klik di titik ini kemudian tekan Delete. Nah sekarang kita sudah mempunyai garis pinggir yang lengkap. Selanjutnya kita akan membuat etiket gambar. Apakah itu etiket gambar? Etiket gambar adalah sejumlah data informasi tentang gambar part atau assembly, ditulis pada bagian kolom dan baris suatu tabel di kertas gambar. Mari kita buat etiket gambar. Dengan ukuran sebagai berikut. Kita akan offset garis yang di bawah ini sejauh 25 mm ke arah atas. Masukkan angka 25 mm pada parameter offset entities. Kemudian kita gunakan reverse supaya posisi garis menjadi 25 mm di atas garis yang kita pilih. Klik garis yang akan kita offset. Maka tampillah garis kuning seperti yang kita saksikan sekarang. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita akan membuat kolom-kolomnya dengan jarak 50 mm.
klik offset, klik garis yang akan di-offset, masukkan angka 50 mm, klik OK, kemudian offset lagi, kemudian klik garis yang mau di-offset, klik OK, offset lagi, kemudian klik garis yang mau di-offset, kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan gunakan trim to close, untuk menghilangkan garis yang tidak diperlukan. Pilih trim, klik trim to close, klik garis-garis yang mau dihilangkan. Kemudian klik OK. Kemudian kita akan mengoffset sejauh 15 mm dari garis ini ke bawah. Klik offset, masukkan angka 15 mm, klik garis yang mau di-offset, kemudian klik OK. Kemudian kita hilangkan garis yang tidak diperlukan. Kita pilih trim, trim to close sudah jadi default, kemudian pilih garis yang tidak diperlukan. Kemudian klik OK. Kemudian kita akan membuat dua buah garis, berjarak 30 mm, secara bersamaan. Klik offset, klik bidireksional, kemudian isi angka 30 mm, kemudian pilih garis yang akan di-offset. Kemudian klik OK. Kemudian kita trim garis yang tidak diperlukan. Kemudian klik OK. Kemudian kita akan membuat kolom yang mempunyai lebar 50 mm. Klik offset, masukkan angka 50 mm, kemudian nonaktifkan bidireksionalnya, pilih garis yang akan kita offset. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan membuat kolom-kolom yang punya ketinggian 5 mm. Klik offset, masukkan angka 5 mm. Klik garis yang akan di-offset. Klik OK. Kemudian lakukan offset lagi, klik garis yang akan di-offset kemudian klik OK. Kemudian kita akan menghilangkan garis yang tidak diperlukan dengan menggunakan trim to close. Pilih trim kemudian klik garis yang mau dihilangkan. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan insert sebuah logo. Caranya, pilih insert, kemudian pilih picture, kemudian pilih logonya, klik open. Pilih from file di parameternya, supaya background putih pada logo menjadi hilang. Kemudian logonya kita kecilkan, sesuai dengan lebar kolom yang tersedia. Kemudian kita tempatkan pada posisinya. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita isi kolom A4, pilih anotasi, pilih note, posisikan kotak di kolom A4, kemudian setting tinggi huruf sebesar 16, kemudian kita tulis A4. Kemudian klik OK. Kemudian klik A4, atur pada posisi yang tepat. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan menulis data informasi dalam kolom. Klik Note. Klik No Leader, supaya tidak ada anak panah, tapi hanya kotak saja sewaktu kita akan membuat tulisan. Tempatkan kotak pada kolom yang kita inginkan, klik. Kemudian atur ketinggian huruf sama dengan 8, kemudian ketik data yang kita inginkan. Misalnya di gambar, kemudian klik OK. Supaya format huruf sama, untuk setiap data informasi tiap kolom, maka kita bisa copy dan pastekan kata di gambar, pada setiap kolom sebagai berikut. Klik kata di gambar, tekan Ctrl dan huruf C, kemudian arahkan kursor pada posisi yang kita inginkan, kemudian tekan Ctrl dengan huruf V. Selanjutnya untuk yang kedua, posisikan kursor pada kolom yang tepat, kemudian tekan V. Untuk selanjutnya, kita pilih ketiga kata drawing tersebut dengan cara, tekan Ctrl, kemudian klik satu persatu kata drawing. Kemudian kita tekan huruf C. Kemudian posisikan kursor pada kolom yang kita inginkan, kemudian klik, kemudian tekan huruf V. Kemudian kita tekan Ctrl, klik kata drawing yang baru dibuat, kemudian posisikan pada kolom yang tepat. Kemudian tekan Escape. Lakukan hal yang sama untuk kolom berikutnya. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk kolom yang paling bawah. Selanjutnya kita tinggal mengedit kata di gambar dengan data info yang kita inginkan.
Selanjutnya kita akan menggambar simbol atau lambang proyeksi. Caranya, klik offset, masukkan angka 9, klik garis yang mau di offset. Kemudian, klik reverse, supaya garis yang di offset terletak di sebelah kanan. Kemudian klik OK. Kemudian offset lagi, klik garis yang akan di offset. Masukkan angka 8, kemudian klik reverse. Lakukan hal yang sama untuk garis selanjutnya. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran, klik circle pada sketch, kemudian klik pada titik tengah garis ini, tarik menjauh dari titik pusat lingkaran. Klik sembarang. Kemudian OK. Kemudian pilih Smart Dimension. Pilih lingkaran yang kita buat. Klik. Tarik ke bawah kemudian klik. Masukkan angka 8 mm. Kemudian klik OK. Kemudian lakukan hal yang sama untuk diameter lingkaran, 5 mm. Selanjutnya, kita akan membuat garis yang menghubungkan titik terluar diameter lingkaran, dengan garis proyeksi, sebagai berikut. Pilih line, tarik ke kanan tempatkan pada posisi yang diinginkan seperti yang Anda saksikan sekarang. Kemudian klik kanan, pilih select. Lakukan hal yang sama untuk garis berikutnya. Selanjutnya kita akan menghapus garis-garis yang tidak diperlukan. Pilih info dimensi, kemudian tekan tombol delete. Kemudian pilih trim to close. Klik bagian yang tidak diperlukan seperti yang terlihat dalam tayangan sekarang ini. Kemudian klik OK. Kemudian hubungkan garis proyeksi pandangan samping, seperti yang Anda saksikan sekarang ini. Klik kanan, kemudian pilih select. Kemudian kita hapus garis bantu yang tidak diperlukan. Klik garis yang tidak diperlukan kemudian tekan delete. Lakukan hal yang sama untuk garis berikutnya. Lakukan juga untuk garis berikutnya dengan perintah trim to close. Untuk selanjutnya, kita akan menggambar garis putus-putus, sebagai tanda konsentrisitas dan simetris. Klik centerline, kemudian tarik garis vertikal dari luar lingkaran keluar lingkaran melalui titik pusat lingkaran. Klik kanan, kemudian pilih select. Klik centerline, kemudian tarik garis horizontal dari luar lingkaran keluar lingkaran melalui titik pusat lingkaran, kemudian lanjutkan menjadi sumbu, pada bagian pandangan samping gambar proyeksi, seperti yang Anda saksikan sekarang. Klik kanan, kemudian pilih select. Kini lambang atau simbol gambar proyeksi, sudah selesai dibuat. Selanjutnya gambar akan kita simpan sebagai template supaya bisa digunakan berulang-ulang. Caranya, pilih file, kemudian pilih save sheet format. Tulis nama file yang berekstension SLDDRT. Misalnya, contoh template etiket A4, kemudian klik save. Kemudian untuk memastikan, apakah file kita sudah berada di folder standard sheet size, maka selanjutnya tutup program yang sedang berjalan, pilih don't save. Kemudian buka new, pilih drawing, klik OK, pilih standard sheet size. Kemudian cari format file yang baru kita buat, yaitu contoh template etiket A4. Nah, ini dia filenya. Berarti kita sudah berhasil membuat template form kertas gambar A4, lengkap dengan gambar etiketnya, yang siap digunakan berulang-ulang. Selanjutnya kita akan membuat contoh template etiket A4 kita ini, dalam file PDF. Pertama kita lihat print preview, ternyata gambar PDF kita tidak sesuai dengan kertas A4, artinya kita perlu page setup untuk gambar PDF. Caranya, pilih print, lihat current sheet. Kemudian pilih page setup. Pilih ukuran kertas A4, pada paper size. Pilih potret pada orientation. Pilih 100% pada scale and resolution. Kemudian pilih preview. Gambar dan ukuran sudah sesuai dengan format kertas A4. Tapi garis gambar kurang jelas, supaya tampak jelas kita akan menebalkan garis-garis gambar dengan cara membuat layer baru. Kita close dulu, kemudian, kita kembali kepada project drawing SolidWorks. Kemudian kita klik kanan pada gambar. Pilih Chain Layer.
Kemudian pilih Layer Property, maka akan terbuka kotak layer. Kemudian pilih New. Klik pada Name, beri nama sebagai contoh, layer garis. Kemudian beri ketebalan garis sebesar 0,25 mm, yang terdapat pada thickness. Kemudian klik OK. Kemudian pada gambar klik kanan, kemudian klik Edit Sheet Format, kemudian pilih seluruh entities gambar contoh template etiket A4. Kemudian klik kanan. Kemudian pilih Change Layer lagi, kemudian klik tanda panah ke bawah, untuk melihat pilihan. Kemudian pilih layer garis, kemudian klik. Kemudian pilih OK. Kemudian selanjutnya kita pilih Print, kemudian kita pilih Preview. Nah sekarang sudah terlihat jelas, garis yang tampak tadi tipis, sudah berubah menjadi tebal. Kini kita siap untuk menyimpan file ini dalam bentuk PDF. Klik Print. Lihat Current Sheet dan PDF to Print, kemudian tekan OK. Kemudian beri nama contoh template etiket A4. Kemudian simpan di folder Anda, kemudian tekan Save. Kemudian lihat file PDF-nya di folder Anda. Alhamdulillah kita sudah dapat menyelesaikan gambar, contoh template etiket A4 dalam bentuk PDF. Semoga bermanfaat dan menjadi berkah buat semuanya. Untuk mendapatkan info terbaru dari channel Siapapun Bisa Gambar, klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa untuk share pada teman Anda yang membutuhkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.